Kasus mengerikan menimpa seorang gadis muda asal Spanyol yang baru berusia 18 tahun saat dia dinyatakan menghilang. Setelah 500 hari dirinya menghilang, dia ditemukan dalam keadaan tak berbentuk di sebuah sumur tua setelah laporan seorang wanita menjadi jalan pembuka untuk mengungkap kasusnya. Apa yang terjadi padanya? Siapakah pelakunya? Dan bagaimana semuanya bisa terjadi? Mari kita bahas kasus pembunuhan Diana Maria Kerr. Hari ini kita kembali ke Spanyol dan mengunjungi kota Madrid yang menjadi ibu kota dan kota terbesar di Spanyol. Kota ini terletak di Sungai Manzanares di bagian tengah negara Spanyol. Jumlah penduduk di kota seluas 607 km persegi ini mencapai sekitar 3,2 juta jiwa. Disinilah seorang gadis bernama Diana Maria Kerr Lopez Pinel dilahirkan pada tanggal 12 April 1998. Diana adalah anak pertama dari pasangan Diana Cristina Lopez dan suaminya Juan Carlos Kerr. Diana juga memiliki adik perempuan yang bernama Valeria. Keluarga itu awalnya sangat bahagia dan hidup dalam keuangan yang mapan. Tapi sayangnya, kedua orang tua Diana memutuskan untuk bercerai pada tahun 2013 karena masalah internal keluarga. Hal itu meninggalkan trauma yang mempengaruhi kedua putri mereka. Diana dan Valeria mulai tertekan dan sering bertengkar dengan ibu mereka sejak ibu mereka menerima hak asuh atas kedua putrinya. Meskipun begitu, Diana dan Valeria tetap menjalin hubungan baik dengan ayah mereka. Ayah mereka pun selalu hadir dalam setiap kesempatan dalam hidup mereka. Pada tahun 2016, Diana, Valeria dan sang ibu bepergian ke kota Apobrado Caraminal untuk berlibur. Sebuah kota kecil di tepi pantai dengan penduduk yang hanya mencapai sekitar 10.000 jiwa saja. Pada tanggal 21 Agustus 2016, sekitar jam 10 malam, Diana meminta izin pada ibunya untuk pergi ke sebuah taman untuk bertemu dengan teman-temannya. Hari itu adalah hari perayaan Festival of the Virgen del Carmen, sebuah festival untuk menghormati perawan Maria sebagai santa pelindung yang diadakan setiap tahunnya. Sehingga Diana akan bertemu dengan sekelompok temannya di pusat perayaan itu. Tapi hingga pagi hari tiba, Diana belum juga kembali. Ibunya yang mulai mencari Diana berusaha menghubungi handphonenya, tapi handphonenya mati dan nomornya di luar jangkauan. Merasa ada yang tidak beres dengan putrinya, sekitar jam setengah 9 pagi, ibunya memutuskan menelpon polisi dan melaporkan bahwa putrinya menghilang. Pagi yang indah mengawali hari petugas kepolisian di kota Apobrado Caraminal. Tapi mereka tiba-tiba diberikan tugas untuk menanggapi laporan orang hilang yang datang dari ibu Diana. Pada polisi, ibunya Diana mengungkapkan, meskipun masa lalu Diana bermasalah karena perpisahan orang tuanya, tapi dia mengatakan bahwa Diana tak punya masalah mental dan juga emosi. Diana cukup stabil dan juga bertanggung jawab. Ini adalah kali pertama Diana tak pulang ke rumah. Polisi langsung melakukan pencarian hari itu juga. Mereka menghubungi teman-teman Diana yang bersamanya sebelum dia menghilang. Teman-teman Diana mengatakan, memang sebelum Diana menghilang, mereka sempat berkumpul bersama malam itu. Tapi 4 jam kemudian, Diana berpamitan pada teman-temannya untuk pulang. Tapi mereka mengatakan, Diana sempat bertemu dengan kenalannya di area Paseo, sebuah jalanan khusus pejalan kaki di dekat restoran pizza tempat biasanya dia makan. Pria inilah yang diyakini sebagai orang terakhir yang melihat Diana. Tak lama kemudian, seorang pria yang dimaksud didatangi polisi untuk dimintai keterangan. Pria itu bilang kalau malam itu dia tak sengaja bertemu dengan Diana sekitar jam setengah 3 pagi. Namun pertemuan mereka hanya sebentar saja. Setelah itu, Diana menghilang begitu saja. Setelah dilakukan penyelidikan, polisi tak bisa mencurigai pria itu, sehingga dia pun dibebaskan. Hari-hari berikutnya, polisi melakukan penelusuran di area Paseo, tempat Diana berjalan kaki pulang ke rumahnya. Di sana, fokus mereka tertuju pada sebuah ikat rambut yang sangat mirip dengan milik Diana.
Tapi selain ikat rambut itu, tak ada petunjuk apapun yang ditemukan polisi selama pencarian berlangsung. Teman-teman Diana juga tak banyak membantu. Tak ada yang memberikan keterangan jelas tentang keberadaan Diana. Beberapa hari kemudian, poster pengumuman hilangnya Diana menyebar ke seluruh kota yang mencakup data diri pribadi Diana dengan tinggi 175 cm dan berat 55 kg. Menurut ibunya, Diana menghilang dengan memakai kaos oblong berwarna putih, celana pendek warna pink, dan sepatu kets hitam. Ayah Diana, Carlos Kerr, yang berada di kota Madrid, langsung menghubungi Menteri Dalam Negeri saat mengetahui putrinya hilang. Dan dia juga menghubungi Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk meminta bantuan menyelidiki panggilan terakhir di handphone putrinya dan juga melacak lokasi geografisnya. Dalam penyelidikan itu, didapatkan bahwa Diana sempat berkirim pesan pada seorang teman di Madrid sebelum dia menghilang sekitar jam 2:40 dini hari. Pesan itu menyiratkan kalau Diana mengetiknya dengan terburu-buru, sehingga temannya tak mengerti maksudnya. Diana sempat bilang, "Morena ven aquí," atau "seseorang berambut coklat datang ke sini." Bisa dikatakan kalau Diana saat itu diduga diikuti oleh seseorang yang berambut coklat. Itu adalah pesan terakhir yang diterima dari Diana. Setelah itu, WhatsApp-nya pun sudah tidak aktif. Tidak terpasang satupun kamera CCTV di jalan yang dilalui Diana, sehingga hal itu sedikit menyulitkan polisi. Tapi mereka masih dibuat kebingungan dengan kenyataan bahwa Diana menghilang tanpa jejak. Padahal jarak dari pusat perayaan festival ke rumah Diana hanya 10 menit berjalan kaki. Ibu dan ayah Diana bersatu untuk mencari putri mereka yang hilang. Mereka tak lelah menyebarkan selembaran dan membawa poster berisi informasi orang hilang. Mereka juga meminta pada seluruh masyarakat yang memiliki informasi sekecil apapun untuk segera melapor pada polisi. Rumor yang menduga kalau Diana sempat pergi atau melarikan diri karena permasalahan dengan ibunya sempat menyebar. Tapi orang tuanya meyakini bahwa Diana tak akan mungkin melarikan diri begitu saja tanpa membawa barang-barang pribadinya, seperti kartu kredit, kartu identitas, maupun paspornya. Mereka juga tidak yakin kalau Diana menjadi korban penculikan dari seseorang yang baru saja dikenalnya. Karena Diana tak pernah mau menaiki mobil orang lain tanpa ada alasan jelas. Mereka malah meyakini kalau Diana menjadi korban dari tindakan kekerasan yang mungkin mengancam nyawanya. Tapi rumor yang mengaitkan dugaan bahwa ibunya terlibat semakin berkembang. Pers menuliskan dalam beberapa artikel bahwa sebelum Diana menghilang, Diana sempat bertengkar hebat dengan ibunya dan mengalami tekanan serta kecemasan yang kuat hingga Diana membutuhkan bantuan medis. Hal yang sama juga terjadi pada Valeria yang bertengkar dengan ibunya sehingga dia harus dirawat di rumah sakit karena tekanan yang membuat tubuhnya lemah. Pada tanggal 1 September 2016, pengadilan memutuskan untuk mencabut hak asuh ibunya Diana atas Valeria demi mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dan memberikan hak asuh Valeria pada ayahnya sehingga mereka berdua langsung pulang kembali ke Madrid. Sesaat setelah Valeria tinggal bersama ayahnya, Valeria mulai angkat bicara mengenai permasalahan yang terjadi dalam rumahnya. Valeria yang berusia 16 tahun menceritakan bagaimana dia dan kakaknya sering bertengkar dengan ibunya karena mereka ingin tinggal dengan ayah mereka. Valeria juga sudah 3 kali masuk rumah sakit karena menelan banyak obat setelah bertengkar dengan ibunya. Valeria juga menceritakan kalau Diana sempat dekat dengan seorang pria asal Maroko. Hal itu dibenarkan juga oleh teman-teman Diana di Madrid yang bilang kalau Diana mencurahkan semua permasalahannya dengan pria itu. Pria dari Maroko yang dimaksud langsung dimintai keterangan dari polisi. Menurutnya, Diana sering bertengkar hebat dengan ibunya. Bahkan klaim yang dikatakan ibunya kalau Diana baru pertama kali tidak pulang ke rumah juga tidak benar adanya. Pria itu bilang 4 bulan sebelumnya, Diana pernah kabur dari rumahnya setelah bertengkar dengan ibunya. Diana juga mematikan handphonenya dan baru kembali pulang ke rumah setelah 3 hari kemudian. Tapi saat kejadian itu, ibunya tak khawatir sama sekali atas kepergian Diana.
Polisi juga tak pernah menerima laporan orang hilang dari ibunya Diana. Publik sempat bertanya-tanya, apa sebenarnya yang dilakukan ibunya, sehingga kakak beradik itu kerap bertengkar bahkan memilih kabur dari rumahnya. Apakah ibunya terlibat dalam kematian putrinya sendiri? Sayangnya, jawaban dari pertanyaan itu belum bisa terungkap. Polisi sendiri sempat mencurigai pria Maroko itu dan menyelidiki keberadaannya saat Diana menghilang. Tapi dari hasil penyelidikan, pria itu ternyata sedang mendaki gunung yang jaraknya 30 km dari lokasi hilangnya Diana. Sehingga polisi pun menghapus namanya dari daftar terduga pelaku. 2 bulan berlalu, setelah tidak ada titik terang, masyarakat sempat melakukan aksi demo untuk menuntut polisi membawa seseorang yang bertanggung jawab atas kematian Diana. Oleh sebab itu, seorang jaksa menyarankan polisi agar melakukan interogasi mendalam pada ibu Diana terkait dengan kekerasan atau pertengkaran dengan kedua putrinya, meskipun polisi tak mendapatkan petunjuk yang mengarah pada ibu mereka. Di saat yang sama, teman-teman Diana melapor pada polisi kalau akun Facebook Diana tiba-tiba aktif dan terlihat online meskipun tak ada aktivitas di dalamnya. Teman Diana yang juga dapat mengakses Facebook Diana mengatakan bahwa ada seseorang yang mencoba mengganti password Facebooknya tapi tidak berhasil karena orang itu tidak mengetahui password lama Facebook Diana. Hal itu diketahui setelah teman Diana menerima notifikasi percobaan penggantian password Facebook. Tapi laporan itu tetap saja tak memberikan dampak apapun. Penyelidikan polisi tak mengalami kemajuan yang signifikan. Tidak ada petunjuk apapun yang bisa menemukan keberadaan Diana. Tidak ada juga terduga pelaku yang benar-benar dipercaya sebagai dalangnya. Setelah penemuan ikat rambut milik Diana, polisi hanya menemukan sebuah handphone yang sudah dibuang di sungai dekat jembatan. Ayah Diana mengkonfirmasi kalau handphone itu milik putrinya. Handphone itu juga terdapat akun Facebook Diana yang bisa diakses. Polisi menduga kalau pelakunya sempat mengakses Facebook Diana dari handphone itu. Hampir 3 bulan setelah Diana menghilang, seorang pria yang sedang mengemudi di jalan yang dilalui Diana saat pulang ditangkap polisi. Sebenarnya pria itu sudah lama dicurigai polisi, tapi mereka menyembunyikan informasi itu agar tak mengganggu penyelidikan. Pria itu sempat ditangkap atas kasus perdagangan perempuan. Tapi istri terduga pelaku memberikan keterangan bahwa dia bersama-sama dengan suaminya sepanjang malam di hari Diana menghilang, sehingga pria itu kembali dilepaskan. Satu tahun 4 bulan setelah Diana menghilang, pada perayaan Natal tahun 2017, seorang wanita muda yang tak disebutkan namanya pergi ke kantor polisi dan melaporkan bahwa saat dia pulang ke rumah dengan berjalan kaki, ada pria aneh yang mendekatinya dan memaksanya untuk menyerahkan barang-barangnya, serta mengancamnya dengan sebuah senjata. Wanita itu berteriak dan meminta tolong. Untungnya ada sepasang suami istri yang menolongnya dan menarik wanita itu masuk ke mobil mereka, sehingga pria aneh itu menyerah dan melarikan diri. Karena wanita itu terguncang, akhirnya dia memutuskan untuk melapor ke polisi. Pihak berwenang langsung menanggapi laporannya dengan menanyakan ciri-cirinya. Saat ciri-cirinya disebutkan, polisi merasa kalau mereka mengenali pria itu. Untuk lebih memastikan identitasnya, polisi berusaha menggali informasi lebih. Untungnya, pasangan suami istri yang menolong wanita itu sudah mencatat plat nomor mobilnya. Keesokan harinya, pada jam 10 pagi, polisi berhasil menangkap seorang pria berusia 41 tahun bernama Jose Enrique Abuin Gray, atau yang dikenal dengan nama El Chico. Sebenarnya, Jose adalah atlet maraton yang sering mewakili kota tempat tinggalnya. Tapi yang lebih mengejutkan publik dari penangkapan itu, ternyata Jose adalah pria yang sempat ditangkap polisi di jalan yang dilalui Diana setahun sebelumnya, yang akhirnya dilepaskan kembali setelah istrinya bersaksi bahwa Jose berada di rumah sepanjang malam saat Diana menghilang. Bahkan, Jose juga sempat tertangkap kamera ikut melakukan pencarian atas hilangnya Diana.
Selain pernah ditangkap atas kasus perdagangan perempuan, Jose juga pernah ditangkap karena pernah memaksa saudari kembar istrinya untuk berhubungan badan. Jose juga pernah ditangkap atas kasus pengangkutan narkoba seberat 70 kg. Akhirnya, istri Jose kembali dimintai keterangan. Di kantor polisi, istri Jose akhirnya mengaku kalau keterangannya setahun yang lalu adalah sebuah kebohongan. Pada malam menghilangnya Diana, Jose tak berada di rumah, sehingga dia tidur pada jam 10 malam. Namun Jose pulang kembali ke rumah sekitar jam 4 dini hari. Jose yang dihadapkan dengan pengakuan istrinya mulai kebingungan dan mengakui keterlibatannya. Dalam versi pertama, Jose mengaku kalau malam itu dia mengalami kecelakaan dan menabrak Diana hingga meninggal dunia karena dia memutar musik terlalu kencang. Karena dia sudah beberapa kali ditangkap polisi dan dia takut akan ditangkap lagi, dia memutuskan untuk membuang jenazah Diana. Tapi polisi tak percaya dengan pengakuannya setelah adanya laporan dari seorang wanita yang dia serang. Akhirnya dalam versi kedua, dia mengakui semua perbuatannya. Menurutnya, malam itu dia keluar rumah untuk mencuri beberapa liter bensin di sebuah pedagang eceran untuk mobilnya. Tapi Diana melihat aksi pencurian itu, sehingga dia mendekati Diana. Awalnya dia memaksa Diana untuk berhubungan badan, tapi Diana menolak. Akhirnya dia mencengkeram leher Diana hingga tak bernapas, karena takut Diana akan melaporkannya ke polisi. Dia lalu memasukkan tubuh Diana ke mobil dan membuangnya ke sebuah gudang tua yang jauh dari pemukiman warga. 3 minggu kemudian, Jose kembali ke gudang itu. Mobilnya sempat terekam kamera CCTV di jalan. Dia kembali ke sana untuk membuang tubuh Diana ke sebuah sumur. Dan sebelum itu, dia terlebih dahulu mengikat sebuah batu besar ke tubuh Diana agar tubuhnya tak mengapung. Pada tanggal 31 Desember 2017, Jose mengantar polisi ke lokasi pembuangan mayat Diana dan mereka menemukan tubuh Diana yang sudah tinggal tulang di dalam sumur tua. Akhirnya, penemuan itu menutup penyelidikan polisi yang sangat panjang dan melelahkan. Jose diadili pada tanggal 10 Januari 2018 atas kasus percobaan penculikan pada seorang perempuan yang tak disebutkan namanya. Dan pada tanggal 1 April 2019, Jose kembali diadili atas kasus pembunuhan pada Diana Maria Kerr. Dan dia dinyatakan bersalah serta dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan minimal 30 tahun penjara sebelum bisa mengajukan pembebasan bersyarat. Sampai saat ini pun, banyak yang tidak percaya pernyataan Jose yang menjelaskan bahwa dia keluar malam itu untuk mencuri bensin. Mereka lebih yakin kalau Jose sengaja keluar untuk mencari target, seperti yang dia lakukan pada seorang wanita saat malam Natal 2017. Tapi sayangnya, Diana lewat di depannya, dan tidak ada satupun orang yang menolongnya. Nasibnya tak sebaik wanita yang membantu polisi menangkap pelakunya. Terlepas dari pihak keluarga yang merasakan duka karena kehilangan Diana, setidaknya mereka menemukan keadilan dan mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada Diana. Setelah kasus itu, ibunya Diana pun tak pernah mengungkap mengapa dia selalu bertengkar dengan kedua putrinya, meskipun publik tahu kalau saat ini ibunya tak bersalah. Semoga kasus seperti ini tidak terjadi pada diri kita maupun keluarga yang kita sayangi. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk nantikan cerita menarik selanjutnya. Jaga diri kalian dan tetaplah waspada. Kita ketemu lagi di video menarik selanjutnya. Sampai jumpa.